Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, bertemu lagi dengan Bapak di mata pembelajaran fikih. Mata pembelajaran fikih. Baik, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa di dalam hati masing-masing. Mulai. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada kali ini, di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Agung Tirtayasa, Dani Febriansyah, Dede Rizky, Zikri Ramadan, Davin, Nadif, Rashid, Ridho, Zuma, ya, dan yang terakhir Raffi Azki. Ya. Baik siswa-siswi yang Bapak banggakan. Nah, sebelum dilanjut kepada materi nih, Bapak di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, adapun tujuannya yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian puasa. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hukum puasa beserta dalilnya. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan amalan sunnah serta hal-hal yang dilarang pada bulan puasa. Itu tujuan pembelajarannya. Baik, anak-anakku sekalian, dikarenakan pada kali ini kita membahas tentang puasa Ramadan. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya nih kepada anak-anak semuanya, apakah ada yang tahu apa maksud dari puasa itu? Coba ada yang tahu, silahkan angkat tangannya. Ya, Zuma, apa? Ya, betul. Puasa artinya al-imsak, kata Zuma tadi. Al-imsak artinya apa tadi? Menahan. Kemudian ada lagi yang lain. Ya, dikri, apa? Iya betul. Jadi puasa itu kata Dikri menjelaskan bahwasanya puasa adalah menahan diri dari makan, minum, terus apalagi Dikri? Ya, menahan hawa nafsu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, mulai dari imsak. Maksud imsak itu menahan gitu ya. Kalau udah imsak kita udah sahurnya gitu, jangan dilanjutkan lagi untuk persiapan mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Oke, anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas terlebih dahulu nih pengertian dari puasa itu. Tadi juga sudah ada ya, kayak al-imsa, kayak menahan makan, minum, dan syahwat. Tadi kata Dikri juga udah hampir benar itu semuanya ya. Nah, yang pertama Bapak akan menjelaskan dari pengertian puasa. Nah, puasa tadi artinya al-imsak. Nah, adapun di dalam bahasa Arab, dalam kosakata bahasa Arab, puasa ini diambil dari kata saum atau siam yang artinya menahan atau mengekang. Nah, sedangkan secara istilah puasa ini artinya menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari gitu ya. Itu
Tuh pengertian dari puasa secara global gitu ya. Tadi juga secara bahasanya sudah, yaitu al-imsak, dan secara istilahnya juga sudah. Nah, kemudian setelah pengertian, Bapak akan menjelaskan tentang hukum puasa Ramadan. Nah, coba dari anak-anak ada yang tahu gak hukum puasa Ramadan ini apa? Iya, Dani apa? Iya, betul sekali. Jadi hukum puasa di bulan Ramadan ini hukumnya wajib fardu ain, yaitu fardu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Berbeda lagi dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu masih bisa diwakilkan oleh orang yang ada di sekitar tempat tersebut gitu ya. Tapi ini fardunya fardu ain, wajibnya bagi setiap individu seorang muslim. Nah, sebagaimana hukum puasa Ramadan ini dijelaskan di dalam tadi Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, gitu ya. Nah, jadi di dalam Quran juga sudah dijelaskan tadi bahwasanya hukumnya itu wajib. Kata Allah, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, kemudian adapun tujuan dari berpuasa ini dijelaskan juga di dalam ayat ini, yaitu la'alakum tattaqun, supaya kamu semuanya bertakwa gitu ya, supaya bertakwa berpuasa itu. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, untuk sekarang Bapak akan membagi dua kelompok. Untuk apa, Pak? Yaitu untuk berdiskusi. Nah, yang pertama, kelompok pertama itu nanti akan mencari hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa beserta dalilnya. Itu kelompok satu. Kemudian kelompok dua, tugasnya itu yakni berdiskusi tentang amalan sunnah serta hal-hal yang dilarang di bulan Ramadan. Nah, itu kelompok pertama tadi, hal-hal yang boleh tidak melakukan puasa beserta dalilnya. Kemudian kelompok dua berdiskusi tentang amalan sunnah serta hal-hal yang dilarang pada bulan Ramadan. Nah, itu ya. Makanya sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Silahkan, kelompok pertama, untuk ketua kelompoknya Dikri. Untuk kelompok kedua, ketua kelompoknya Zuma. Nah, silahkan. Bapak akan memberikan waktu beberapa menit untuk kalian berdiskusi, dan nanti setelah ada hasil diskusinya, tiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah dilakukan tadi. Silahkan, Bapak beri waktu beberapa menit. Baik anak-anak semuanya, Bapak memberikan apresiasi nih kepada teman-teman kalian nih, ketua kelompok kalian yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Bagus-bagus ya jawabannya. Mulai dari tadi kelompok pertama kan membahas tentang hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa gitu beserta dalilnya. Kemudian tadi kelompok 2 juga membahas tentang amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan gitu ketika berpuasa, serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan di bulan suci Ramadan gitu. Nah, Bapak beri apresiasi kepada
kalian semuanya, kepada anak-anakku semuanya. Kemudian pada kesempatan kali ini Bapak akan menyimpulkan nih atau mengulang kembali dari awal. Bapak tadi menjelaskan tentang pengertian hukum, kemudian tadi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian tadi ya, tentang hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa serta amalan-amalan sunnahnya gitu ya. Bapak akan menyimpulkan semuanya dari awal sampai akhir. Nah, untuk sekarang tolong anak-anak bisa perhatikan nih agar bisa lebih memahami ya arti dari puasa itu sendiri. Nah, jadi dari pengertian, jadi pengertian puasa ini al-imsak atau saum atau siam, yang artinya menahan atau mengekang. Nah, sedangkan secara istilah puasa ini berarti menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu hukum puasa di bulan Ramadan, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ya, hukumnya wajib, diwajibkan itu bagi siapa? Bagi alladzina amanu, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Nah, kemudian selain hukum yaitu ada tujuan berpuasa di bulan suci Ramadan itu masih dalam Quran surat yang tadi Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi la'allakum tattaqun. Itu supaya kalian bertakwa itu. Supaya kalian bertakwa. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang hal-hal apa saja yang membolehkan tidak berpuasa ya. Nah, jadi hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa itu antara lain sebenarnya banyak. Cuman Bapak di sini akan menyampaikan 2 dulu ya. Nanti kalian akan mencatat lebih dari 2 ini gitu. Ini untuk pengetahuan saja dan beserta dalilnya gitu ya. Jadi yang pertama, hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa itu, yang pertama orang sakit, dan yang kedua musafir, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan gitu ya. Nah, dalilnya sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi waman kana maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra, yang artinya dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain gitu ya. Jadi wajib mengkodonya. Jadi ketika ada yang sakit, ketika ada yang safar, maka wajib mengkodonya di bulan yang lain gitu selain bulan suci Ramadan, sebanyak jumlah puasa atau saum yang ditinggalkannya gitu. Tuh kita bahas dulu 2 saja ya. Kemudian yang pembahasan selanjutnya yaitu mengenai amalan-amalan sunnah, amalan-amalan sunnah yang ada di bulan suci Ramadan gitu ya, serta hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika berpuasa di bulan suci Ramadan gitu. Nah, yang pertama, amalan sunnah ini Bapak akan menyampaikan 4 saja, tapi sebenarnya banyak amalan-amalan sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak hanya akan menyampaikan 4 amalan sunnah. Yang pertama, amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah yaitu sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
tasahuru fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada berkah. Oh ya. Dan itu juga merupakan kebutuhan bagi kita gitu ya. Ketika kita berpuasa tetapi kita tidak sahur, ya bakal terasa sendiri gitu gimana laparnya, gimana lemesnya gitu ketika kita tidak melakukan sahur gitu. Nah, kemudian amalan-amalan sunnah yang kedua yang Rasulullah anjurkan yaitu tilawatil Quran. Kenapa tilawatil Quran? Para ulama menyebutkan bahwasanya syahrul Ramadan syahrul Quran. Bahwasanya bulan suci Ramadan itu adalah bulannya Quran, bulan diturunkannya Quran. Tuh ya. Bulan diturunkannya Quran. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk tilawah Quran ketika berada di bulan suci Ramadan. Karena pahala ketika kita membaca Al-Quran itu amatlah besar gitu ya, ganjarannya yang Allah berikan ketika kita melakukan ibadah atau kita melakukan yang lainnya. Baik, lanjut di amalan-amalan sunnah nih yang ketiga. Amalan sunnah yang ketiga yaitu menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Jadi ketika sudah ada waktu adzan gitu ya di maghrib gitu, maka langsung segeralah berbuka. Kita gak boleh menunda-nunda untuk berbuka puasa gitu, karena gak baik. Karena itu juga bukan anjuran Rasulullah, karena sebenarnya anjuran Rasulullah itu kan menyegerakan untuk berbuka. Percuma kita mau puasa sampai misalkan Isya sampai jam 12, percuma. Karena amalannya atau karena pahalanya yang Allah berikan itu hanya sampai di ketika azan maghrib gitu ya, ketika mulai terbenam matahari gitu. Jadi percuma kita puasa sampai Isya sampai jam 12 malam, itu percuma. Kemudian amalan sunnah yang ketiga yang Rasulullah anjurkan yaitu muamalah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan bahwasannya ketika kita melakukan suatu amalan di bulan suci Ramadan, ketika kita melakukan amalan wajib di bulan suci Ramadan, maka pahalanya dilipatkan berkali-kali lipat. Dan apabila kita melakukan amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan, maka amalan-amalan tersebut diganjar dengan ganjaran seperti amalan ibadah wajib, itu ya amalannya. Kemudian hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan ketika kita melakukan puasa di bulan suci Ramadan itu kan udah dijelaskan di dalam pengertian juga. Yang pertama, kita itu tidak boleh makan di siang hari. Kita gak boleh makan, gak boleh minum, kemudian tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Dan kemudian Bapak tekankan, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa gitu ya. Itu hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan ketika kita berada di bulan suci Ramadan gitu ya. Ketika kita sedang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan gitu ya. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Pada intinya ketika berada di bulan suci Ramadan, maka kita perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk meraih ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk minggu depan Bapak
tugaskan kepada anak-anak semuanya untuk mencatat materi yang telah kita pelajari hari ini. Referensinya bebas, silahkan kalian mengambil referensi terbaik yang memang menjadi kebutuhan untuk kalian semuanya. Mungkin cuman itu yang dapat Papa sampaikan. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa di dalam hati mulai. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.